Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Aisyah akan bercerita mengenai kisah perjalanan Muhammad Al-Fatih, pemuda yang mampu buktikan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Kota Konstantinopel yang dibangun pada tahun 3030 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka sejak saat itu pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat fenomena di kalangan umat Islam. Jadi dalam janji Nabi, Konstantinopel akan jatuh di tangan Muslim terbaik dengan pasukan terbaiknya. Itu sebabnya sejak Khalifah Umayyah di Mas'ud hingga ratusan tahun kemudian upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II yang kemudian mendapat gelar Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau dinasti otonomi generasi ke-7, kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum muslimin dan berpusat di Turki. Jadi adik-adik, semuanya ini berawal dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kota ini menjadi pusat Kristen Timur, kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara rinci kapan dan siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel. Kemudian berbagai penyerangan dilakukan ke benteng Konstantinopel. Kegagalan demi kegagalan tak membuat dirinya putus asa. Bahkan ia mempersiapkan generasi berikutnya untuk melaksanakan cita-citanya. Namun pada awalnya Muhammad Tsani Al-Fatih yang masih kecil sungguh disayangkan. Muhammad Tsani sudah terlanjur hidup mewah di lingkungan istana sehingga menjadi anak yang manja. Ia selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah sehingga menyulitkan para ulama yang didatangkan ke istana untuk mendidiknya. Hingga akhirnya kelembutan dan ketegasan dua ulama besar berhasil menundukkan Muhammad kecil, Aksyamsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Di tangan Aksyamsuddin, sang guru Muhammad Al-Fatih belajar banyak hal. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu lainnya. Jadi adik-adik, di usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang sangat cerdas dan taat beragama. Hingga akhirnya sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian Al-Fatih membangun kesultanan serta teguh mematangkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya, dan 2 tahun masa kepemimpinannya pada usia 24 tahun Al-Fatih berhasil membangun 2000 pasukan termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan kemplengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat, salah satunya meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Hal inilah adik-adik yang membuat gentar kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Kekaisaran Bizantium mengirimkan berbagai harta perhiasan untuk Muhammad Al-Fatih agar menghentikan penyerangan. Dari sini kita bisa belajar adik-adik dari pemuda terhebat sepanjang masa ini. Jika seandainya Muhammad Al-Fatih menerima suap dari Kaisar Bizantium, maka tidak akan pernah dalam sejarah disebut Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Maka dari itu Muhammad Al-Fatih menolak suap atau harta yang begitu melimpah. Dia malah memilih untuk memerangi orang-orang kafir tersebut. Tak ada jalan lain untuk menghentikan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel terpaksa meminta
bantuan ke Roma dengan konsekuensi Bizantium harus mengikuti aliran Roma. Setelah permintaan Muhammad Al-Fatih kepada Kaisar Bizantium untuk menyerah tanpa pertumpahan darah gagal, maka saatnya pula tiba pada tanggal 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih memulai serangan umum ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Di bawah komando langsung Muhammad Al-Fatih dan didampingi gurunya, panah-panah dan ketapel api melesat menghujani benteng Konstantinopel. Meriam raksasa terus dilepaskan untuk menjebol dinding benteng, sementara dari arah laut kapal-kapal muslimin yang mencoba menyerang mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan bantuan dari Eropa. Kapal-kapal muslimin yang mencoba menembus Lord Guggenheim atau tanduk emas gagal lantaran terhalang oleh besi-besi baja yang melintang menutupi pulau. Berminggu-minggu pasukan muslimin menghempur benteng dengan berbagai cara. Upaya untuk menembus melalui jalur bawah tanah pun dilakukan. Tak mudah menembus benteng Konstantinopel yang begitu kuat. Dalam kondisi inilah adik-adik Muhammad Al-Fatih mulai mengevaluasi langkahnya. Al-Fatih pun akhirnya menemukan cara yang dianggap bodoh oleh sebagian bawahannya, yaitu memindahkan kapal-kapal perang yang berada di Selat Bosporus ditarik ke darat untuk menghindari rantai penghalang. Dalam waktu semalam adik-adik, 70 kapal sudah pindah di perairan Tanduk Emas melalui jalur darat dan perbukitan yang terjauh. Inilah satu-satunya titik terlemah dari pertahanan Konstantinopel. Inilah taktik perang terbaik yang kemudian mendapat pujian dunia. Kemudian adik-adik, Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangan dengan kemenangan. Maka pada hari Senin, tanggal 28 Mei pada tahun 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah. Malam harinya bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Fatih mendatangi tenda sang guru yang dikawal, kemudian meminta izin kepada pengawal untuk menjumpai sang guru, dan ternyata para pengawal menolak permintaan Muhammad Al-Fatih karena sang guru tidak ingin ada seorang pun yang mengganggu pada malam itu. Maka Muhammad Al-Fatih terpaksa harus melakukan cara lain. Ia merobek tenda sang guru menggunakan pisau, dan ternyata sang guru sedang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya. Pada hari Selasa pagi 29 Mei 1453, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan yang menentukan dilakukan. Teriakan takbir yang menggelora semangat jihad menentukan nasib Konstantinopel. Akhirnya adik-adik, Konstantinopel tak sanggup melawan gelombang serangan pasukan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel akhirnya jatuh di tangan kaum muslimin. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju ke Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesolehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang buruk penduduk Konstantinopel akan nasib yang menanti mereka sirna dengan kedamaian yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin di kota ini. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul, kota Islam, yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Maka selesailah misi seorang Al-Fatih. Ia memenuhi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konstantinopel benar-benar jatuh di tangan sebaik-baik penguasa, dan itulah dirinya serta pasukannya yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pasukan.
Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan dengan pasukannya untuk menaklukkan sebuah negeri. Adapun negeri yang akan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, sejarawan berbeda pendapat dalam hal ini. Mungkinkah Roma yang menjadi tujuannya untuk menggabungkan kebesarannya, memenuhi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu a'lam bishawab. Jadi adik-adik, pesan yang bisa kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih yang pertama, memiliki impian. Muhammad Al-Fatih mempunyai impian besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian berani dan rajin. Muhammad Al-Fatih berani menghadapi tantangan dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Kemudian belajar dan berlatih. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukannya dengan baik melalui belajar dan berlatih. Kemudian berpikir cerdas. Muhammad Al-Fatih menggunakan strategi yang pintar untuk menang. Kemudian menjaga keadilan. Setelah menang, Muhammad Al-Fatih berlaku adil dan baik kepada semua orang. Dan yang terakhir, Muhammad Al-Fatih menepati janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Aisyah. Insya Allah kita akan bercerita mengenai kisah perjuangan para muslimin di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.